Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Jati, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Jati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas SDN 2 Jati dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari yang berkiamat nanti. Amin Allahumma amin. Di sini kami sebagai pembawa acara itu dalam rangka diseminasi budaya positif yang ada di SDN 2 Jati. Adapun susunan acara yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga diseminasi dari CGP, keempat lain-lain yang nanti itu diisi dengan tanya jawab beserta penguatan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Jati, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Setelah kita awali pembukaan ini dengan bacaan basmalah, alangkah baiknya kita lanjutkan dengan sholawat nariyah terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin illadhi husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Jati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia, terutama Bapak Ibu LGP calon ibu penggerak angkatan 10 yang menghormati, awali maka kita selalu tidak hentinya tidak lupa mengucapkan rasa syukur untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmatnya, karunia-Nya, kelimpahan semuanya, hidayahnya semua, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban hari ini dengan segala amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh duriannya, semoga kita mendapatkan syafaat yang akhir amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan penting bagi lingkungan SDN Bulanjati karena merupakan acara tolabul ilmi atau penambahan ilmu yang akan disampaikan oleh para kaum guru penggerak yang merupakan aksi nyata dari kegiatan yang selalu dilaksanakan mulai beberapa bulan yang lalu sampai hari ini. Semoga kegiatan hari ini akan membawa kita menjadi anutan bagi rekan-rekan guru kita untuk mengikuti jejak beliau ini guna meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN Bulanjati yang berujung pada peningkatan hasil belajar siswa. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dari pemerintah yang saat ini memang dilaksanakan dan harus dilakukan oleh rekan-rekan guru supaya kualitas pendidikan di Indonesia khususnya dapat meningkat dengan pesat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut acara yang ketiga, yakni diseminasi yang akan disampaikan oleh CPP ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kesempatan ini, pada pagi ini kita diberikan waktu yang cukup luar biasa. Kita bisa bertemu di ruangan SDN Bulanjati dalam rangka aksi nyata pengindasan program guru penggerak yang berkaitannya dengan budaya positif. Maka dari itu kita aturkan dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari
kiamat nanti. Yang ketiga, tidak lupa berterima kasih dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Jati dan Bapak Ibu Guru SDN 2 Jati yang serta mendukung program kami yang kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Pada kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan di sini saya sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita menularkan ilmu apa yang kita dapat, kita tularkan, dan mungkin pandangan-pandangan juga sudah Bapak, banyak sekali Bapak Ibu yang sudah senior, artinya sebagai panutan saya untuk mengembangkan kompetensi dan potensi yang ada di SDN 2 Jati. Oke Bapak Ibu Guru, langsung saja pada materi pengimbasan penerapan modul 1.4 yaitu budaya positif. Selanjutnya dapat kita, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu background saya. Dari kecil nama saya cukup pendek gitu. Istilahnya namanya singkat M.Iska. Itu sebenarnya ada nama yang tersirat, namanya itu Muhammad. Unit kerja kita di SDN 2 Jati dan saya sendiri menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Nah, kemarin sudah beberapa kali mengikuti rukol ataupun belajar secara mandiri dari modul 1 sampai saat ini modul 1.4 nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sebelum menginjak ke materi yang lebih dalam, kita ice breaking dulu. Di sini Bapak Ibu Guru melihat seekor hewan apa ini? Kalau yang nampak ini hewan apa? Yang nampak itu gajah Bapak. Ya, Betul, ada Pak. gajah. Terus, ya, kalau kita amati, mungkin Bapak Ibu Guru bisa menghitung berapa jumlah hewan yang ada pada gambar. Nah, ini tentunya ini membutuhkan titik fokus kita. Kalau kita fokus, insya Allah akan bisa menghitung. Coba bisa dengan Bapak Ibu Guru bisa tebak gitu. Kita beri waktu berapa menit? 3 menit? Kelihatannya 3 menit cukup apa enggak? Cukup ya? Cukup. Ya. Namanya itu ada tikus. Ada apa itu saja? Ada tikus, ada lagi? Anjing, kambing. Ada seekor anjing, ada kucing, ada Kuda Pak itu. kuda, ya, ada kuda, Kura-kura. ada kura-kura, Oh iya, burung Pak, itu ada burungnya Pak. burung, mana burung? Yang menunjukkan burung mana? Itu Pak dekat yang pahanya gajah Pak. Itu apa itu? Iya. Iya. Itu apa Pak? Ini Nyamuk. kira-kira apa? Kira-kira apa? Kayak burung kecil gitu Kalau Pak. burung kan mungkin sayapnya adanya seperti ini loh. Nah itu kayak ada semacam 2 antena, ya tidak? Nah, ada apa?
istilahnya jarumnya nyamuk itu betul. Nyamuk sepatu besar ya. Iya. Oke. Oh, ya. Ada berapa kira-kira Ibu? Sebentar Pak. Nah, ya. Satu. Mata ikan. Mata ikan, Iya. mata ikan. Nah, mata ikan. Mulutnya buaya. Nah, Ekornya ular. nah, 1, 2, 3. ya. 11 ya? 11, 10 Pak. 10. Ada lagi? 9. Coba, nanti dihitung ya. Ya. Hitung. Berapa jumlahnya? Itu kecilian Nah, apa? Mungkin belum ada yang kecilian. keselip. Nah, bisa dihitung ya. Iya. Udah cukup waktunya? Cukup? Oke. Ini 1 dari belakang ya. Ya. 1, apa ini? Ular. Ah, 1. 1. Terus 2, Tikus. tikus. 3, Kucing. kucing. 3. Terus 4. 4, anjing. 5. Kuda. 3, 6, 6. Nyamuk. nyamuk. Terus Mata. mata. 7. 7. Terus Terus telinga. 8. Itu mulutnya Pak. Mulut. 8. Terus 9. Terus ada lagi? Belalainya Pak. Belalai. Paus ya. Paus berapa? 10. 1 di Pak. Satunya mana Pak? Oh Satu- iya. satunya Gajahnya belum gajah, kelihatan, ya, betul. Bapak. Iya. Mungkin ada lagi. Apa ya? Masa jempolnya apa? Mungkin ada lagi. Jempolnya tunggu paling Mungkin ada lagi ya. Ada kutu Pak. Ah, Kutu ya kutu. kutu. Nah, masa ada kutu? Itu sini jempol putih-putih. Ini Oh matanya udah cacing. Kamu. Matanya kuda. Ya, matanya kuda. Matanya kutu. Bisa 11, bisa 10 atau mungkin tambah lagi. Ini kira-kira Ibu ya. Kira-kira ini gambar apa ini? Kayaknya kelinci Pak berdiri. Hah? Kelinci berdiri. Iya. Iya, ya. Kelinci atau kanguru? Mirip kelinci gitu. Ya, mirip kanguru. Berapa tadi? 12 Hah? 12. Gak ada yang benar. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru pada kesempatan ini tadi sudah speaking. Bapak Ibu sudah menentukan jumlah hewan yang ada pada gambar. Ada yang menghitung 11, ada yang menghitung 10, ada yang menghitung 9, bahkan 13 ya Bu. Oh, iya betul. Ada cacingnya. Yang di sini kan yang nampak pada gambar gitu. Ya, terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini agenda kita adalah yang pertama pembukaan. Tadi sudah dibuka. Terima kasih MC-nya, moderatornya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang kaitannya dengan budaya positif yang nanti harapan kami, harapan saya, mungkin harapan Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Karena budaya positif memang menjadi sebuah kemudian di masa ini jarang sekali ataupun kita menjumpai ada beberapa anak disadari atau tidak disadari ada beberapa anak mungkin dalam membuang sampah ataupun bertutur kata dengan temannya. Nah, ini kadang kurang mengenakan.
Maka di sini pada materi ini kita menyampaikan pada materi positif. Sebelum kita ke materi yang kita kesepakatan di ruang ini gitu. Kira-kira kesepakatan kita apa ini nanti? Untuk Bapak Ibu. Keyakinan kalau materi ada keyakinan kelas. Kalau yang saat ini kan ada satu ruangan kita menyepakati bagaimana? Mungkin dalam bertanya atau mungkin hal lain, mungkin. Nah, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju. Terus berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju. Nah, mungkin ada hal lain. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju ya? Nah, terus raise hand atau mengangkat tangan dahulu jika ingin berpendapat. Artinya nanti pada sesi tanya jawab kita diskusi. Berpendapat setelah dipersilakan. Berpartisipasi penuh mengikuti sesi acara kegiatan ini dengan perasaan gembira. Tentunya tidak terlalu sekanan untuk kita happy saja. Siap, Bapak. Siap ya? Siap. Pada kesempatan ini konsep kita yang nanti akan kita sampaikan itu konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi. Artinya dalam konsep budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan seperti ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau bukan? Di hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin dari Bapak Ibu bilang setuju? Karena kita namanya anak peserta didik itu ya yang di lapangan ya tentunya ya beraneka ragam ya. Tidak setuju ya memberi hukuman. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju dong bukan? Kira-kira. Saya setuju, Pak. Ya, setuju ya. Nanti hasil akhirnya kan setelah mengikuti destinasi dari Bapak, sebenarnya apa? Kita Iya. belum tahu, Pak. Ya, oke. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, langsung saja kita ke materi yang kaitannya tadi yang ada di konsep inti budaya positif, perubahan paradigma. Ini ada beberapa gambaran kegiatan kepalang tangan. Nah, misalkan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Saudara secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang teman
buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Seperti itu gitu. Kita punya hal yang berharga kita pegang dengan sekuat tenaga. Bagaimana cara membukanya? Mungkin dengan bisa juga merayu, bagaimana caranya dengan kata-kata yang bisa menyentuh hati sehingga bisa membukakan tangannya. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila ada yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini semua sudah dimunculkan oleh para pendahulu kita. Nah, ini ada beberapa gambar ilustrasi miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Terus ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin kita sebagai orang tua suatu hal bisa memaksa anak untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya kita dengan arahan yang baik, arahan yang efektif bisa merubah karakter anak yang kurang efektif, kurang baik menjadi baik. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini terjadi kepada anak kita bahwa suatu saat atau mungkin hal yang sudah terjadi, anak-anak itu ibaratnya menjadi temannya. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah tersebut? Ya, kita memberikan arahan, arahan sehingga anak itu bisa merasa bersalah. Dengan menyadari rasa bersalahnya itu, anak-anak bisa merubah dirinya. Oh, kalau kita menjadi teman, dampaknya seperti ini. Maka mereka bisa merubah karakternya. Perubahan paradigma dari kontrol seperti tadi yang sudah kami jelaskan. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya kita sebagai guru atau sebagai orang tua, hal pastinya akan kita jumpai di dalam setiap pembelajaran. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tentunya ibu guru ataupun orang yang bersangkutan. Stimulus kontrol, coba kita antara membedakan stimulus kontrol dan teori kontrol.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Berbeda nih, stimulus respon dan teori kontrolnya. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat berjuang gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Tidak ada yang kalah kalau teori kontrolnya. Ya. Sekarang menginjak ke budaya positif. Budaya positif itu apa itu? Budaya positif di sini bagaimana? Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Kalau ada siswa yang perilakunya kurang baik, ya kita sebagai pengontrolnya harus kita ingatkan. Ya, terus disiplin positif. Disiplin positif, apa ini disiplin positif? Yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan di sini dalam kita menanamkan budaya positif di disiplin positif ini nanti, anak-anak itu sudah tidak merasa takut karena hukuman dari bapak ibu guru, ataupun walaupun tidak mendapatkan penghargaan, dia sudah merasa menerapkan kedisiplinannya baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jika di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya semua hal-hal yang kurang baik dengan kita sebagai pengontrol, terutama di kelas atau di sekolah, kita bisa mengangkat anak-anak yang lebih baik. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid atau peserta didik. Ini betul Bapak Ibu guru, ketika ada peserta didik yang kurang pas dalam berperilaku, mungkin ada ketika ada anak lewat di depan kita, namanya anak ini berjalan secepat kilat, ada orang tua tidak merasa bagaimana itu orang Jawa, ya kita ajari. Kalau kita melewati orang tua, kita ajari untuk menundukkan badan. Itu salah satunya budaya positif. Jadi dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan
murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ini harus kita tanamkan kepada anak didik kita supaya apa? Bisa saling menghormati sesama temannya, bisa saling menghargai, tidak saling berkata yang kurang baik. Terjadinya pertengkaran di dalam kelas ataupun di luar kelas itu karena sering adanya ucapan yang kurang baik dari siswa. Jadi di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau kita mengarahkan anak-anak dengan nasihat yang baik, insya Allah anak-anak itu akan terbangun motivasi intrinsiknya. Kita arahkan meningkatkan belajarnya anak, apapun perilakunya anak. Kita bangkitkan ke anak-anak supaya bagaimana motivasi intrinsik anak itu terbangun dengan baik. Ya. Adapun nilai kebajikan anak di Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti tadi dijelaskan ada apa tadi? Bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kaitannya dengan yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Bagaimana menjalin hubungan dengan sesama manusia, menjalin hubungan kaitan dengan agama, beribadah. Kita arahkan untuk anak-anak itu rajin beribadah. Terus akhlak kepada alam, itu peduli dengan lingkungan alam sekitar. Akhlak bernegara, ini kita jelaskan ketika kita dalam pembelajaran di kelas. Ada mandiri, kesadaran akan diri dan situasi. Artinya anak-anak kita arahkan, kita bimbing untuk belajar mandiri ini mungkin. Mulai dari di kelas, anak itu harus diajari mandiri. Pertama biasanya ketika menulis membawa alat tulis sendiri, itu salah satu bentuk kemandirian. Terus membersihkan kelas sebelum pembelajaran, itu sebagai bimbingan kemandirian kita. Ada juga bergotong royong Bapak Ibu. Bergotong royong ini artinya kita tidak berdiri sendiri, tentunya berkolaborasi dengan pihak lain. Kalau di sekolah tentunya kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu guru dan karyawan, serta anak-anak yang ada di sekolah. Terus berkebinekaan global, yaitu mengenal, menghargai budaya,
komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab berkeadilan sosial. Ini karena Indonesia itu beraneka ragam budaya, maka harus kita kenalkan kepada anak-anak supaya apa? Supaya ketika anak nanti sudah lulus sekolah ataupun sudah bekerja, tentunya berinteraksi dengan masyarakat. Yang namanya masyarakat tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, ini harus kita kenalkan budaya yang ada di masyarakat. Mungkin anak nanti bekerja di luar kota, ketemu yang namanya budayanya orang Dayak, maka harus ada saling menghargai. Ada juga bernalar kritis, itu memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi, penalaran, refleksi dan evaluasi. Kreatif, gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Jadi anak-anak kita bimbing, kita ajari untuk berpikir kreatif, bisa mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan saran ketika pembelajaran di kelas. Motivasi perilaku manusia. Ini ada gambar Bapak Ibu, ada anak-anak kita sebagai pembimbing orang tua. Kita membimbing anak-anak. Motivasi perilaku manusia. Kebutuhan manusia itu ada yang namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti seperti itu. Beramal kita hindari. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi istilah level rendah. Sontek aku gak ada hukuman. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak. Tidak dapat upah. Nah, dasar seperti itu. Nah, kita di sini mengarahkan anak-anak tanpa mendapatkan upah pun anak bisa mengerjakan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melawan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi yang level 3 ini sudah orang ini sudah terbangun motivasi intrinsiknya tanpa disuruh, tanpa berpikiran ada hukuman, anak sudah melakukannya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi anak yang ketiga pada program kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa di sini tidak dicantumkan peraturan kelas saja?
Mengapa tidak peraturan saja atau aturan yang praktek? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini yang terjadi yang kemarin, tahun-tahun kemarin menjaga jarak ketika kita berada di luar harus bisa di masa pandemi. Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Karena kalau sudah menyampaikan satu kesepakatan tanpa disuruh pun, tanpa diperintah pun sudah melakukannya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pernyataan bersifat universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini bisa kita terapkan dalam kalian, kita terapkan di kelas. Bagaimana menciptakan kelas dan pembelajaran itu lebih nyaman, menyenangkan, tanpa ada hal yang mengganggu pembelajaran. Ini sudah beberapa hari kemarin kita buat keyakinan kelasnya. Satu contoh ini Bapak Ibu. Misalkan, ayo anak-anak di kelas ini kita bagaimana kita menciptakan kelas ini supaya nyaman, bagaimana aturan kesepakatan kelasnya bagaimana? Anak-anak kita ajak, misalkan di sini di kelas tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini anak-anak kita tanyakan. Anak-anak juga punya peran menentukan bagaimana kelas ini bisa nyaman, bersih, kondusif, tidak ada sampah yang berserakan, bangkunya juga tertata rapi. Nah, alhamdulillah kemarin kelas 2 walaupun kita secara sederhana anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Ada yang Pak, kalau di kelas itu tidak boleh ramai, ya bagus, ditulis saja, ditulis di papan tulis. Atau ada yang membuat tulisan kecil di guntingan kertas ditempel. Contohnya seperti itu, kita tambah. Kalau di kelas dilarang makan jajan, dilarang makan jajan di kelas. Iya, ditulis saja atau ditempel. Sehingga di kelas itu tidak ada ketika pembelajaran ada yang makan, ada yang minum. Beruntung kalau itu tidak lupa. Kalau ada yang lupa biasanya itu tersimpan di belakang. Nah, istilahnya baunya tidak enak. Terus ada lagi yang kemarin kita buat, dilarang mengejek teman. Ya betul, tadi kemarin ada beberapa yang mengajukan dilarang mengejek teman. Kenapa dilarang mengejek teman? Karena bisa menimbulkan kegaduhan Pak. Ya betul, ya kamu tulis. Karena saya arahkan seperti itu untuk menyusun kesepakatan kelasnya supaya kelas itu terasa nyaman, tidak ada anak bertengkar
tidak ada anak yang istilahnya melapor pada bapak ibu guru, Pak si A jahil, ya, seperti itu. Itu kalau sudah terbangun pada diri anak, itu insya Allah pembelajaran akan kondusif. Nah, ini salah satunya bentuk menempel kayak kesepakatan kelas, seperti murid menuliskan pada kertas stiker note tentang keyakinan kelas yang diharapkan. Murid menempel di papan tulis, guru bersama murid membacakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Artinya setelah anak-anak itu menulis tentang kesepakatan kelas, semuanya sudah mencakup, ya kita bacakan bersama murid. Artinya nanti bisa dipahami oleh peserta didik yang lain. Kalau di kelas itu harus seperti ini, sehingga anak-anak itu terbangun motivasi intrinsiknya. Ini salah satunya. Guru mendampingi murid menuliskan satu keyakinan kelas, murid menempel keyakinan kelas, murid menempel keyakinan di kelas di dinding kelas. Ini di dalam kelas. Ini salah satunya. Ada kerja kelompok atau menentukan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Contoh keyakinan kelas salah satunya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghormati, tidak saling mengejek, tidak saling menghardik, dan sebagainya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, nyaman. Terus selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang milik saya. Artinya anak-anak itu saling menghargai, menghormati, tidak menjahili kepada barang milik orang lain, berkomitmen terhadap tugasnya, senantiasa membantu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini biasanya terjadi pada anak-anak kita. Jadi anak-anak itu, Pak saya tidak ditemani si A. Biasanya anak-anak mengadu seperti itu. Pak saya dijauhi anaknya itu, sehingga anak itu tidak berani. Sehingga anak itu merasa asik bagi teman sekelasnya. Dengan menyepakati keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa demikian? Karena kalau motivasi itu muncul dari eksternal, dari luar dirinya, anak itu biasanya kalau sudah faktor eksternalnya sudah tidak ada, anak itu akan kembali berbuat lagi. Tapi kalau sudah terbangun dari motivasi dirinya sendiri, anak tidak akan mengulangi lagi. Dihukum oleh penghargaan, menurunkan kualitas. Benar apa tidak betul? Nah, dikai penghargaan biasanya lebih meningkat. Kalau tidak ada penghargaan biasanya menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini tentunya pada
level tertentu ini juga diperlukan. Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang harus terjadi. Padahal di sini kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Wah, kalau nanti saya tidak mengerjakan PR pasti dihukum ini. Nah, intinya berarti anak itu sudah menyadari, oh saya harus mengerjakan PR. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau sudah ada konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau tidak mengerjakan pastinya saya nanti malu. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya dari ibu sekalian, kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika anak melakukan kesalahan dengan kita menyelesaikan permasalahan secara restitusi, anak itu akan lebih menyadari kesalahannya dan dia akan berusaha memperbaiki kesalahan itu akan menjadi yang lebih baik. Identitas hukuman, identitas sukses itu seperti ini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau terus tidak nyaman untuk murid korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, terus proses pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan, terus berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus, kalau itu hukuman gitu. Murid membenci peraturan, hal yang negatif. Ada lagi di sini identitas sukses, satu disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan alternatif. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendeknya. Kalau restitusinya menguatkan murid anak jangka waktu yang panjang.
korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk melakukannya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Kalau konsekuensinya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, terus apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki masalah. Kalau konsekuensi ini, murid menghormati peraturan. Kalau restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini salah satu pemecahan masalah yang permasalahan masalah dengan restitusi. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Anak nakal di kelas itu pastinya kemungkinan terbawa dari rumah. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu salah satunya kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kebebasan hidup, kesenangan, kekuasaan power, cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan dasar tentang hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, ketenangan. Ini yang posisi kontrol guru yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. 5 posisi kontrol seperti ini. Penghukum, seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat orang merasa bersalah biasanya guru akan membuat dengan lebih lembut dalam pemecahannya. Kalau sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Memonitor atau memonitor berarti mengawasi. 5. Manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, ini posisi kontrol guru. Lanjut, segitiga resesi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini salah satunya segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas. Kalau anak salah itu distabilkan dulu, terus validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu satunya yang pernah melakukan seperti ini. Itu satunya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kita nanti pemecahan masalah secara restitusi. Bisa dikatakan di sini segitiga restitusi. Ini penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri dan mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Contohnya guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya ini terjadi pada ketika saat pembelajaran di kelas. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu. Terus Bapak Ibu guru
tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, akan kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Berarti kalau menyalahkan diri sendiri terus akan menimbulkan hal yang kurang baik terhadap dirimu sendiri. Validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power freedom, love and belonging, atau fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ketika kita menjumpai anak yang berbuat salah, tidak langsung kita salahkan. Tentunya kita mencari kronologinya dan nanti pembacanya seperti apa. Ini salah satu yang bisa dikatakan atau diarahkan kepada anak didik kita. Menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, seperti kesepakatan kelas kita yang sudah kita tentukan, kita sepakati. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa. Ini salah satu segitiga restitusi. Nah, sekarang penerapan segitiga restitusi Bapak-Ibu sekalian. Nah, kasus yang sudah kami lebih kemarin kami mencoba, ada anak yang ada beberapa kasus, yaitu murid terlambat sekolah, dan kasus yang kedua mencontek saat ulangan. Ini salah satunya. Ini ada beberapa tayangan video, nanti singkat saja ya. Nah, artinya nanti Bapak Ibu, intinya anak itu misalkan tadi ada anak terlambat sekolah, anak kita tanya, kenapa bisa terlambat sekolah? Apa ada hal yang harus diperbaiki? Nah, sehingga anak-anak itu bisa menyadari, oh saya ini salah dan saya bisa memperbaikinya ke depan, bisa memperbaiki yang lebih baik atas kesalahan yang terjadi. Ya. Ini ada ada fasil kami dan para DP. Ini kasus pertama, yaitu anak terlambat sekolah karena malamnya begadang. Suaranya kurang keras ya? Ada suaranya apa? Tidak ada suaranya. Suaranya kurang, volumenya harus lebih. Kita lanjut gitu. Nah ini pendapat murid ketika kita sudah melakukan segitiga resolusi. Nah, contohnya ini anak merasa senang. Ya, volumenya kurang keras nih. Ya, ya ini
kemarin mereka suaranya kurang bagus. Insya Allah itu Bapak Ibu Guru kaitan dengan kasus yang pertama tadi terlambat sekolah dan mencontek satu ulangan. Kami sudah menangani sehingga anak tadi menyadari ternyata terlambat sekolah dan mencontek ulangan saat mencontek satu ulangan itu hal yang tidak baik dan anak itu akan memperbaiki kedepannya yang lebih baik. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu menanggapi ada pertanyaan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Ya, Pak Kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya pada Pak Iska, yaitu apakah keyakinan kelas yang dibuat Pak Iska tadi bisa saya terapkan pada saat saya mengajar? Ya, sudah. Sudah, Pak? Ya, bisa Bapak. Bisa. Terima kasih Bu Atik atas pertanyaannya. Bagaimana keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas, di pembelajaran Bu Atik selaku guru agama? Bisa. Jadi keyakinan kelas kita buat sebelum pembelajaran. Dalam lingkup kaitan dengan agama tentunya bisa disampaikan. Mungkin pas waktu agama itu, pas waktu pelajaran agama itu bisa disampaikan anak-anak mungkin dalam waktu 5 menit menyampaikan keyakinan kelasnya. Ada lagi? Ya, cukup ya. Demikian Bapak Ibu Guru pengindasan materi kami yang kaitannya dengan budaya positif. Dari pemaparan saya tentunya masih banyak kekurangan kelemahan. Terima kasih atas nanti masukan Bapak Ibu Guru, menjadi masukan atau saran Bapak Ibu Guru untuk menciptakan pembelajaran di kelas ataupun masukan bagi saya pribadi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Di sini saya sendiri sama-sama belajar bagaimana memahami materi yang kaitannya dengan materi guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iska sebagai narasumber diseminasi dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora yang berasal dari SDN 2 Jati. Semoga saja dengan penularannya tadi dapat kita terapkan di SDN 2 Jati tercinta kita, supaya SD kita lebih maju dan dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada di SDN 2 Jati ini. Acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kami selaku pembawa acara, bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.